Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Ari Wibowo, salah satu peserta ujian EPS Topik tahun 2025. Dan jujur saja, tahun ini adalah ujian pertamaku. Dan aku belum tahu bakal lulus atau enggak. Tapi aku mau berbagi beberapa hal yang aku lakuin sejauh ini sebelum mempersiapkan ujian EPS Topik tahun 2025 ini. Semoga ini relate denganmu dan kamu bisa termotivasi. Dikarenakan ujian EPS Topik tinggal menunggu beberapa minggu saja, ini adalah beberapa hal yang aku lakuin sejauh ini. Hal yang pertama yang aku lakuin adalah aku belajar dengan konsisten. Aku nggak selalu belajar berjam-jam, tapi aku usahakan setiap hari untuk selalu membuka textbook jilid 1 dan jilid 2. Jadi aku bagi, misalnya hari ini aku bahas bab 35 dan bab 36. Nah, besoknya aku lanjut bab 37 dan 38. Jadi setiap hari selalu 2 bab dan seterusnya. Nah, yang aku pelajari yaitu, aku belajar kosakata prioritas, yaitu kosakata bergambar. Kemudian aku pahami moonbobnya atau tata bahasanya. Kemudian aku baca dewanya sambil aku memperbaiki barmku atau pelafalanku. Kemudian aku baca berulang-ulang jongbonya atau informasi setiap babnya. Nah, setelah semua sudah aku pelajari di bab itu, kemudian aku lanjut untuk latihan soal di textbook. Aku lakuin itu setiap hari 1-2 jam. Nggak lama, tapi konsisten. Hal kedua yang aku lakuin, ini mungkin dari teman-teman juga sudah banyak yang menerapkan, yaitu bikin catatan sendiri. Di LPK itu kadang kan ada materi yang penjelasannya, pembahasannya itu sangat cepat banget. Nah, kalau nggak dicatat ulang, nanti kita nggak bisa belajar di rumah, nanti akan lupa. Nah, kemudian aku catat dengan caraku sendiri di buku catatanku, kemudian aku kasih stabilo. Agar apa? Agar aku bisa memahami poin-poinnya. Nah, itu kalau nggak aku catat, nanti aku bisa lupa. Seperti itu. Kemudian untuk hal ketiga yang aku lakuin, yaitu melakukan simulasi ujian. Di LPK itu kan ada fasilitas simulasi ujian atau tryout. Nah, di sana aku ngerjain materi soal-soal yang lama dan materi untuk soal-soal yang baru. Tujuannya agar kita bisa tahu ritme cara ngerjainnya. Kira-kira tersisa berapa menit untuk waktu ujiannya. Kemudian kita tahu per tipe soalnya dan tahu cara mengerjakannya. Soal-soal ujian itu kan ada beragam. Misalnya ada soal panjang, kemudian ada soal tata bahasa, kemudian ada soal diagram, dan lain sebagainya. Dan dikarenakan kita sering mengerjakan soal tryout, kita jadi tahu letak kelemahan saat kita mengerjakan. Jadi sangat penting sekali untuk melakukan simulasi ujian. Untuk hal berikutnya yang aku lakukan, yaitu jaga semangat dengan teman seperjuangan. Kalau aku lagi merasa down, aku biasanya ketemu dan ngobrol dengan teman-teman seperjuangan di LPK. Ternyata mereka merasakan hal yang sama, lor. Ya, podo-podo mumet, kadang juga bosen, kadang gak ada semangat belas. Tapi karena kita punya visi yang sama, kemudian punya tujuan yang sama, punya motivasi yang sama, akhirnya beban itu terasa enteng, lor. Bebannya berkurang. Kalau kita punya beban, jangan disimpan dewean, marai mumet. Kalau kita bercerita kepada orang lain yang tidak punya misi atau tujuan yang sama, nanti akan menjadi bumerang. Mereka pasti akan memberikan kita hal-hal yang negatif. Nah, maka dari itu, teman seperjuangan adalah support terbaik. Dan untuk hal terakhir yang aku lakukan, yaitu doa dan mental siap gagal. Yang terakhir ini sangat penting, lor. Kita harus selalu libatkan Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap rencana besar kita.
Dan aku juga berusaha untuk belajar menerima apapun hasilnya. Aku tetap akan usaha semaksimal mungkin, tapi aku juga siap ketika aku tidak diridhoi untuk lulus nanti. Karena gagal itu biasa, bukan akhir, tapi bagian dari sebuah proses. Lulus syukur, gak lulus coba lagi. Makanya aku berani untuk buat channel YouTube ini karena aku sudah siap untuk menerima apapun hasil ujian nanti. Kalau kamu juga pejuang G2G Korea, kita barengan ya. Jangan sungkan untuk subscribe channel YouTube ini agar kamu tidak ketinggalan untuk video berikutnya dan kita bisa saling support bareng-bareng. Aku tahu kamu juga sama-sama deg-degan, sama-sama khawatir nunggu ujian, tapi selama masih ada semangat dan mau berusaha, pasti ada jalan. Pokoknya tetap semangat, jangan menyerah, dan kita berjuang bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.